Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainul dengan NIM B1 B1 21136. Di sini saya akan menjelaskan tugas metode riset manajemen sumber daya manusia terkait topik perumusan masalah dari tinjauan pustaka. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kita beralih ke penjelasan. Baik, yang pertama di sini ada terkait perumusan masalah. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, untuk riset yang ilmiah itu adalah riset yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis. Riset disebut sistematis apabila mengikuti langkah-langkah atau tahap-tahap yang dimulai dari identifikasi sebuah masalah. Adapun langkah-langkah yang dimaksud dan perlu ditempuh dalam pelaksanaan riset tersebut adalah sebagai berikut. Ada 7 poin. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah riset dan menentukan tujuan riset. Harus ada masalah riset yang jelas, kemudian bisa ditentukan tujuan daripada riset tersebut. Nomor 2, ada menentukan konsep dan hipotesis serta menggali kepustakaan, yaitu menentukan konsep daripada riset yang akan dijalankan, kemudian harus adanya juga hipotesis atau argumen sementara, kemudian menggali kepustakaan atau sumber-sumber informasi yang terkait dengan riset yang akan kita lakukan kemudiannya. Yang ketiga, ada menentukan jenis informasi yang diperlukan, sumber informasi, dan jumlah daripada sumber informasi tersebut atau biasa kita sebut sampling. Hal ini tentu hal yang cukup penting juga, yaitu harus tentukan jenis informasi yang kita butuhkan, harus yang seperti apa, harus yang bagaimana, dan harus informasi yang mengandung apa yang bisa kita pakai. Kemudian sumber informasinya apakah dari beberapa tahun belakangan, apakah dari sumber-sumber yang terverifikasi, ataukah segala sumber yang mengait hal tersebut, dan kemudian jumlah daripada sumber informasi itu atau sampingnya harus kita kemudian tentukan agar ada barrier atau pembatas daripada informasi dari sampling yang kita tentukan. Kemudian yang keempat ada penyusunan daftar pertanyaan dan daftar isian, kuesioner ini sudah jelas. Harus ada penyusunan daftar pertanyaan yang jelas supaya sumber informasi yang kita tujukan untuk sampling itu sistematis atau terunut secara jelas. Kemudian yang kelima ada pengumpulan data lapangan, termasuk melakukan penelitian dan pelatihan petugas lapangan. Kemudian yang keenam ada mengedit dan mengkodekan daftar pertanyaan yang telah diisi atau memilah apa-apa yang dikumpulkan daripada informasi yang dari sampling dan data lapangan yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketujuh dan terakhir yaitu pengolahan, analisis, dan pelaporan terkait data yang sudah didapat dari sampling dan pengumpulan data yang telah dilakukan di lapangan. Kemudian selanjutnya itu kita beralih ke pembahasan materi karakteristik masalah yang baik. Untuk disebut sebagai karakteristik masalah yang baik, ada poin-poin tertentu yang harus ada di dalamnya. Di antaranya yang pertama itu topiknya menarik. Topik yang diangkat harus kemudian tidak monoton atau pembahasan yang diangkat tidak kemudian berulang-ulang. Itu hal yang baru, hal yang inovatif bisa dibilang. Yang kemudian nomor kedua ada pemecahan masalah tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang berkepentingan. Maksudnya adalah di sini masalah untuk riset yang kita ambil bukan hanya bentuk pengguguran kewajiban daripada kita sebagai
eh, peneliti untuk riset yang kita lakukan, tapi kemudian bisa bermanfaat untuk orang-orang yang berkepentingan tentang masalah riset kita. Kemudian yang ketiga merupakan hal yang baru, saling terkait kepada topiknya menarik tadi di poin pertama. Yang keempat ada mengundang rancangan yang lebih kompleks atau di samping sistematis, kemudian dijelaskan juga secara rinci terkait riset yang kita ambil. Nomor 5, ada dapat diselesaikan selesai sesuai waktu yang diinginkan. Uh, Jenis riset atau informasi yang didapat dari riset kemudian tidak lepas daripada perencanaan dan disiplin yang baik. Yang kemudian nomor 6 tidak bertentangan dengan moral. Ini sudah jelas ya, riset atau apapun itu dalam akademisi kemudian kita perhatikan yang namanya dengan moral dan tidak kita usahakan supaya kemudian tidak bertentangan dengan hal tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah identifikasi dan perumusan masalah. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, rumusan masalah adalah suatu rumusan secara konkret. Masalah yang ada dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang kemudian kebenarannya dipertanyakan. Ada beberapa persyaratan untuk sebuah masalah yang produktif. Di antaranya, pertama itu masalah harus mempunyai nilai riset atau permasalahan yang dirumuskan harus layak untuk diadakan riset. Yang kedua, rumusan suatu masalah harus mempertanyakan kaitan hubungan antara dua atau lebih variabel. Apakah X mempunyai hubungan sebab akibat dengan Y? Apakah kaitan hubungan X dan Y? Kemudian yang ketiga ada rumusan masalah harus kemudian dapat diuji. Hal ini berarti tidak saja hubungan-hubungan yang dinyatakan oleh rumusan harus dijabarkan secara jelas dan sistematis, tetapi juga mempunyai hubungan harus dinyatakan oleh variabel-variabel yang dapat diukur. Yang keempat itu ada rumusan masalah harus visibilitas atau harus adanya metode yang sesuai untuk meneliti masalah yang dirumuskan dan ada orang yang dapat menggunakan metode tersebut. Uh, Sempat disinggung tadi, kemudian dapat berguna untuk selain daripada kita orang-orang yang berkepentingan dengan riset yang kita ambil atau yang kita lakukan. Yang kelima, yang terakhir ada permasalahan yang hendak diteliti harus sepadan dengan kualifikasi daripada peneliti. Baik, kita masuk kepada penjelasan materi berikutnya, yaitu terkait tinjauan pustaka. Perlu diketahui terlebih dahulu, tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kemudian diteliti. Adapun manfaat dari tinjauan pustaka antara lain yaitu memungkinkan penulis laporan menetapkan batas-batas bidang mereka. Yang kedua, memungkinkan penulis laporan mengetahui landasan teori yang layak digunakan. Dan yang terakhir yaitu menghindarkan penulis riset SDM dari pengulangan sejenis secara tidak sengaja. Kemudian adapun hal penting yang harus dilakukan dalam membuat tinjauan pustaka adalah dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga sebagai sumber pustaka yang relevan. Setelah lembaganya atau perpustakanya diketahui, maka kita perlu mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, sistem penyimpanan dan pencarian kembali informasi yang tersimpan dalam perpustakaan tersebut dengan indeks manual ataupun komputer. Yang kedua, bentuk atau jenis pustaka yang termasuk buku, tesis, skripsi, jurnal, film, mikrofon, dan disket. Yang ketiga, cara yang paling efisien dalam mengakses pustaka tersebut. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu terkait penjelasan landasan teori. Landasan teori memuat uraian sistematik tentang fakta SDM yang berasal dari pustaka mutakhir
yang memuat teori proporsi konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan riset SDM yang dilakukan. Adapun contohnya yaitu di sini bagian pertama ada perkembangan quality of work life. Lebih dari 10 atau 15 tahun yang lalu ada dua fase kegiatan quality of work life yang disebut pula kualitas kehidupan kerja. Pertama terjadi selama periode 1969 sampai 1974 ketika sekelompok peneliti, penerima beasiswa, dan pemerintah tertarik tentang cara untuk mempengaruhi kualitas dari pengalaman kerja individu. Yang kedua ada pada tahun 1979 dan berlanjut hingga saat ini, muncul menciptakan gagasan quality of work life untuk mengantisipasi persaingan internasional. Seperti di Amerika, menghadapi kompetisi yang meningkat pada pasar internasional dan pasar domestik yang dibanjiri barang-barang luar negeri. Kemudian, pengertian quality of work life adalah suatu pendekatan yang sangat menarik yang merupakan pendekatan sistem untuk mendesain pekerjaan dan pengembangan dalam ruang lingkup yang luas, terutama dalam melakukan job environment. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan sistem sosio-etnik dalam manajemen. Dengan demikian, quality of work life bukan saja merupakan pendekatan yang luas terhadap job environment tetapi juga merupakan bidang multidisiplin dan merupakan perpaduan antara disiplin ilmu industri dan psikologi organisasi, teknik industri, teori organisasi, motivasi leadership, dan industrial relation. Yang ketiga, ada dimensi daripada kualitas kehidupan kerja. Ada dua pandangan mengenai kualitas kehidupan kerja. Pertama, quality of work life adalah sejumlah keadaan dan praktik dari tujuan organisasi. Contohnya saja, budaya kerja, penyediaan yang demokratis, keterlibatan pekerja, dan kondisi yang aman. Kedua, menyamakan kualitas kehidupan kerja dengan persepsi karyawan bahwa mereka aman, ada perbaikan lingkungan kerja secara relatif, imbalan terpuaskan, dan mampu untuk bertumbuh dan berkembang sebagai layaknya manusia. Kemudian masuk kepada lanjutan daripada pembahasan tadi, yaitu menurut David dan Edward, didefinisikan sebagai cara berpikir mengenai orang, kerja, dan organisasi. Pengertian ini mencakup beberapa elemen, yaitu pertama, perhatian mengenai pengaruh kerja terhadap manusia sebagaimana terhadap efektivitas sebuah organisasi. Yang kedua, pandangan mengenai partisipasi untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam organisasi. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu hasil riset sebelumnya. Hasil riset sebelumnya dimaksudkan atau digunakan untuk mendukung konsep riset yang akan dilaksanakan, mengacu pada daftar pustaka yang disajikan di lampiran. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulisnya. Tata cara penulisan hasil riset sebelumnya harus sesuai dengan ketentuan mengenai cara penulisan kepustakaan. Kemudian contoh daripada hasil riset sebelumnya, salah satunya di sini yaitu daripada Dr. Randus Supardi dan kawan-kawan tahun 1988, riset mengenai hubungan iklim organisasi terhadap prestasi kerja karyawan hotel berbintang 4 DIY menunjukkan hasil yang positif antara iklim organisasi dengan prestasi kerja secara bersama-sama mempunyai peranan dalam bentuk sumbangan efektif yang tinggi dalam hubungan dengan pencapaian prestasi kerja yang tinggi. Mungkin itu saja daripada saya, itu yang bisa saya jelaskan terkait materi kali ini. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.